Inur ma pinahan kebina niulan yang nang ma holi tu weliat tu huta horas mari hita sude. Pemerintah Indonesia melalui Komitmen Nasional 5 tahun menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi seluas 3 juta hektar di lebih 100 daerah aliran sungai yang tersebar di 4 kabupaten pada 34 provinsi. Salah satu program rehabilitasi hutan dan lahan ini adalah Strengthening Community Based Forest dan Watershed Management atau SCBFWM yang dilakukan Kementerian Kehutanan didukung dana hibah dari Global Environment Facility atau GEF melalui program pembangunan PBB UNDP di 6 provinsi termasuk Sumatera Utara. Program SCBFWM di Sumut dilakukan di wilayah Subdas Gogopan di Kabupaten Toba Samosir yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Lumbanjulu, Porsea, Uluan, dan Bona. Subdas Gogopan membentang seluas 7.858,474 hektar, menjadi tempat hidup aneka flora dan fauna seperti kantong semar, kemenyan Toba, harimau Sumatera, siamang hitam atau uau Sumatera, burung rangkong, macan belang, dan ikan pora-pora. Sejak mulai marumah tangga kan kolam eme do huboto wala menuen eme oddo jadi selain ini dang adong penghasilan nami na adong si perguna honotong ape panen ni be panen padi sehari 1 tahun do jadi kurang do mencukupi itu keluarga jadi ketemu mahami dohot program CBM Wewon. Program SCBFWM Subdas Gogopan yang dilaksanakan sejak Juni 2010 hingga Agustus 2013 membina dan memberdayakan 17 kelompok tani atau Community Based Organization atau CBO dan 4 kelompok lembaga hutan desa dalam pengembangan hutan desa berbasis konservasi, agroforestry, dan rehabilitasi lahan untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan. Seluruh CBO didampingi dalam pembudidayaan tanaman. Diliama tuhami ikon pendangan manano iliama tuhami bibit ni kopi, coklat, mangga, durian. Diliamai diajari mahami carana menuen. Diajari mahami carana mengarawat anak songot dia. Diajari hami tebe matong pengalamanku. Melalui berbagai pelatihan dan diskusi yang difasilitasi petugas lapangan, para petani mengusahakan lahan mereka dengan bibit yang diberikan SCBFWM maupun bibit yang dibuat bersama CBO dengan membangun 4 unit rumah bibit dan 3 unit rumah kompos di tahun 2012. Di tahun 2013 juga didirikan 2 unit rumah bibit untuk tanaman kemenyan Toba melalui program hutan desa. Dohok mahami di buan pendamping kami lau pelatihan. Jadi sian na pelatihan ini tebba ma pengalaman nami disuruh mahami bayan tempat pembibitan di baik kami mai jala di baik kami mengisi polimet di tahun 2010. Jadi kami bibit mahami di bulan itu 1 bulan lalu selama 10 bulan baru bisa bertumbuh bibit itu. Di tahap awal program, usaha budidaya tanaman dan rehabilitasi lahan tidak serta-merta memuaskan para petani. Hasil yang mereka dapat tak seperti yang diharapkan.
Upaya pun dilakukan bersama kelompok dengan didampingi para petugas lapangan dan pengawasan yang intens oleh regional fasilitator. Alai di pudian na muse nung tubuh bibiti kurang dengkan ma musei. Jadi rumah pendamping namion disuruh mahami mangkati gati hami mak boleh ma muse dengkan. Tapi aren yang saya minta dulu ke kelompok biar saya diberikan bibit aren. Datang sebenarnya dikasih, tapi saya coba untuk menanamnya, ternyata kebanyakan yang mati. Perlahan-lahan, di samping menopang lahan dari degradasi dan bencana, para petani yang tergabung dalam CBO sudah merasakan manfaat ekonomi program ini. Seperti dari coklat dan kopi, setiap bulan mereka memperoleh penghasilan tambahan rata-rata sebesar Rp500.000. Sekarang udah saya panen juga. Jadi kalau hasilnya itu memang nggak menentu hasilnya. Kadang dia kalau banyak airnya satu pokok, ada yang sedikit airnya, nggak bisa lah dirata-ratakan hasilnya. Tapi kalau banyak airnya memang, kalau kita taruh lah istilahnya satu pokok 5 botol. 5 botol. Kalau ada 10 pokok 50 botol. Saya nggak jual sendiri. Saya menolak ke kedai yang di dekat rumah kita. Saya menolak per botol Rp1.600 hasilnya. Jadi kalau ada 50 botol kali Rp1.500, sekitar 1.500 kali 18.000. 15.000. Itulah perhitungannya. Rehabilitasi hutan dan lahan melalui budidaya kopi, coklat, aren, serta tanaman keras lain seperti suren atau ingul, durian, petai, jengkol, dan mangga toba, di sisi lain turut menjaga kualitas air Subdas Gogopan yang mengalir ke Danau Toba. SCBFWM sebagai program holistik dari hulu ke hilir juga mendampingi nelayan yang membudidayakan ikan pora-pora di muara Subdas Gogopan di Danau Toba, seperti yang diterima oleh Rospita Gultom dan anggota CBO lain di daerah hilir. Mula nama buatan ikan cabina merjala maha memperjolo. Baru saya maha merjala Pak, yang teramu mau pasar. Menjual kami 3.000 masa sabokor. Ba. Upa mahudongan nami na bosong ani. Maha jam 6, ke jam 12. Borngin malam. Jadi mula kamu jauh jam 4 pagi bersedia kami lama ngantar merhuta-huta pagi. Mulai mamuse so perhuta-hutaan oleh nama. Boleh waktu itu bu dangarang depe pangkutan. Waktu dia senarnya ada pangkutan. Ida sebuah hamu gabe sanganon, mabu ikan. Jangan orang berpangku tak benuang. Dan maruta-uta bahaman besak senari. Laju kapil, ada kuhapitot, ti mahodolino kuhapitot. Hasil tangkapan Rospita dapat mencapai 20 kg per hari. Namun, saat musim kemarau, ikan pora-pora yang berhasil ditangkapnya hanya berkisar 10 kg per hari. Pasar ikan pora-pora ini tak hanya di sekitar Danau Toba Samosir dan Sumatera Utara, tapi juga sampai ke Padang, Sumatera Barat. Melon, Ubola, Yasin, Ijamur, bayi nama, bayi jual. Belum sonari,
sekilo 10.000. Nah, nak kurangi. Mulaan ibu tamu pici tamu bawa gay tamu tu si Padang 3.500 kias. 3 orang mohon. 5 jual. Bantarannya mula tanya lagi mendokonan tu Padang daon. Igi antar halahi. Mula jual halahi. Seperti anggota CBO lain, Rospita Gultom dan keluarganya juga telah merasakan manfaat dari program SCBF WM. Lumayan dan cawat ringan detik. Ba disini rohoma kena mertahu tahun. Ba mulu somaloi ba. Barang tiba pergutur mulu maloi ba mak mengajudangan ba semangat mak. Nah, sedari udah pion, taris orang. Oh, kemudian betul. Di balik semangat dan kebersamaan para petani seperti yang diperlihatkan Rospita Gultom, Duma Nenggolan, Risma Raja Gugu, dan Misron Manurung, terselip harapan atas perbaikan dan peningkatan ekonomi secara berkesinambungan dari langkah-langkah konservasi das yang mereka lakukan. Ini mau dikupas bisa ini. Aku mah minum kopi do. Nah, aku minum kopi do. Bohado carana noaing. Ya halakan boy menghasilkan kopi nani na huinumon. Apa ya au do menjual kopi on. Au do menjual kopi. Ya apa menikmati kopi on na ginong singon dang huboto. Ah, bedungi ba sukum tu kelompok das. Dia jari mau carana namang kongsing kopion. Nah, dong dia jari au coba mau parsia jari kunikmati hasilnya. Songoni mah penghasilan na alami selama 3 tahunan. Bolo boinan bolo pakod memang sedasi berkembang don. Batang ni pakoon boy dibayan gabe tempat piti mati. Jadi nei tu manfaat do tong isap sonari. Babeteli sebelum adong do peteli sonari teli plastikon. Ido perjolo tu piu. Ah, di piu mana mabeteli. Ani pelepah na ilili na musenang bodo sebenarnya dijual untuk sapu. Ah. Jadi yang sono sendiri mengharap memang tong tu pamarenta sono nak keningan ido akan bermodal mulu boy diperkembang memang on. Alana sangat bermanfaat do molo son penilai aku sendiri. Udah kiem manfaat nak. Alana termasuk sono koni mereka pe lebuan kerja dan pola hurang mana. Jadi ba lam denggam mai 7 bulan naon. Bangun mai sudah ka nasinuan nami. Dengkan asa boy mai nikmati kita sudah dok masyarakat jangga dolo honang dok keluar. Asa boy muset bolo nunggu dang ngarek boy ma muset banon nami doho mabain aku kan ba ngaboy ano kami manggong seng kopi ateng manggong seng kopi coklat baboy man kami boy may manaba ekonomi nami anggia boy hami maju doho dia kaya geleng ngami na ipudi baboy ma generasi penerusi di hami di pudi nami on ayang ko hami nang metua mak akan ipu akaya anak nami nama nang mati sugut.